dibagikan berdasarkan yang sudah dibagikan sama dosen kami. Di sini ada 2 kelompok. Sebelumnya saya perkenalkan, nama saya Mulyana dan teman saya, nama saya Melisa Kurniani. Saya Muhammad Kurniawan Aditya. Saya juga Rita. Saya Indrian. Saya Musna. Saya Rifika. Saya Boleh Bu perkenalkan nama Ibu sama jabatan di sini. Kita semua ini ada di satu kecamatan di Desa Lamaran. Terus kami terbagi masing-masing. Ada yang memegang 1, ada yang memegang 3 kelurahan. Yang 1 kelurahan itu yang ada lahan maksudnya lahan pangan. Saya namanya Dinas di WKPP. WKPP itu wilayah kerja, maksudnya WKPP di Karangbaru. Saya Mariana, saya WKPP di 3 kelurahan, yaitu Kelurahan Monjok Timur, Monjok Barat, dan Dasamanggung. Tadi kan saya udah ya, di 3 kelurahan, Domo, Dasamanggung Baru, sama Makaraya. Kalau saya wali bagi Lindung di Kelurahan Monjok. Langsung saja ke pertanyaannya. Yang pertama itu bagaimana sih pendapat ibu-ibu dah ibu terkait ya, terkait penggunaan teknologi digital ini dalam penyuluhan pertanian? Gimana tadi? Bagaimana Pendapatnya mengenai penggunaan teknologi digital dalam untuk penyuluhan pertanian. Kalau saya sendiri deh ya, saya memang suka cari-cari kan di sosial media, di segala macam media digital gitu. Tapi begitu implementasi ke petani, tetap kita nggak. Saya termasuk orang yang nggak bisa menyampaikan itu secara digital. Jadi tetap aja modelnya hanya ceramah yang kayak gitu. Hanya bahasa yang kita gunakan itu hanya yang ilmunya aja yang saya ambil dari sana, tapi begitu implementasi ke petani nggak bisa lewat kalau gini digital. istilahnya kita transfer ilmu, Iya. kita cari tahu ilmu yang ingin kita sampaikan kepada petani apa melalui platform digital itu. Tetapi pada saat kita menyampaikan penyuluhan kepada kelompok petani, kita nggak bisa pakai yang kayak digitalisasi kayak gitu, karena lihat dari karakteristik anggota kita kan yang rata-rata sudah lanjut usia terus tidak mengerti yang kayak gitu. bahasa Jadi ilmiah itu juga tidak penyuluhan secara langsung seperti ini kayak gitu. Yang paling efisien tetap muka. ya, tetap muka dan memberikan penyuluhan sesuai yang bahasa yang dimengertikan sama petani. Terus kalau berdasarkan dari pengalaman ibu-ibu, kalau pas penyuluhan digital itu, apakah audiens yang pada saat penyuluhan itu memahami nggak apa sih yang terkait penyuluhan digital itu? Saya biasanya begini deh ya, kalau untuk yang lebih ke digital, kita biasanya ada kayak pertemuan SL atau apa yang orang-orangnya kita pilih tertentu. Jadi enggak di per kelompok, kita pilih misalnya kelompok ini yang Karena bisa anggotanya berapa, juga ini terbatas bisa, kadang kan. itu yang bisa kita suluh orang-orangnya dengan media yang tadi itu. Jadi tidak langsung di kelompok, tapi dipilih Di Iya. orang-orang yang memang mengerti akan itu. Dan mereka juga lebih cepat nangkepnya memang, karena kan secara visual, secara audio dan praktek juga dia sudah ini. Terus kalau pasti dalam penyuluhan digital ini ada kelebihan dan kekurangannya kan. Nah, menurut Ibu apa sih kelebihan penyuluhan digital ini dibanding penyuluhan tatap muka? Terus atau kekurangan dari penyuluhan digital ini dibanding tatap muka? Mana yang lebih efisien gitu? Digital kan kita nggak sampai ngecap aja. Yang saya kasih tahu Orang bisa lihat. Dia kan nanti ngeliat sih. sendiri kan di situ. Tapi kekurangannya itu sih itu, karena jadi SDM petani ya, kita yang rata-rata. rata-rata Tapi belum dia bisa. kalau dia melakukan yang terima cuma pemahamannya beda-beda. Iya, beda. kita ngomong gini aja belum tentu. Nah, kalian yang banyak ini belum tentu kan sama. Karena juga petani itu nggak semuanya bisa ngakses Iya, media sosial. iya. Mungkin internetnya kehambat gitu. Nah, Jangan itu beda lagi itu jaringnya. HP aja nggak punya bagaimana? Kita punya HP. Walaupun misalnya kita mau ngadain pertemuan dengan media digital di pondok,
listrik nggak ada. Iya. Karena di sawah ya. Iya. Kadang kita di bawah pohon. Kalau dia kayak gitu kita datengin mereka ke sini, ke BPP ini gitu. Yang ada fasilitasnya lah kayak gitu. Kalau yang lebih efisien berarti lebih ke tatap muka. Ceramah diskusi. Ya, itu jadi kan. petani Memang juga kita lebih melakukan banyak. itu ceramah. Sepanjang yang kami Praktek, alami. Kalau ya. kita kasih pun yang kayak bentuknya flat apa? Iya. Itu nanti Kita hanya baca digulung. juga, jangan-jangan kita kasih. Iya, nggak bisa baca tulis juga ada. Gitu. Kalau ada waktu buat baca juga. Iya. Jadi kalau media pun yang kita bawa itu media apa sih? Barang yang memang Iya. real gitu ya. Alat praktek kayak gitu ya. Alat praktek lah kita ini. Misalnya uji benih ya kita bawa benih sama nah baru. Nah, selanjutnya itu dampak dari penyuluhan digital. Kan dampak dari penyuluhan tatap muka itu mungkin bisa mendistract audiens itu kayak pola pikirnya tuh berubah. Nah, kalau dari digital ini sendiri bisa nggak ada kemungkinan lebih dari penyuluhan tatap muka itu sendiri? Kalau lebih kan harus dievaluasi dulu ya, kita belum bisa Pernah melakukan sampai apakah dia lebih penyuluhan digital itu. Tapi Kayak gini belum kita ini ya, belum penyuluhan kesannya. misalnya kayak saya sendiri kayak Pak Masuk lah ya. Dia kan sebenarnya agak-agak kagok ya, tapi lama-lama kepo gitu kan dia ini. Jadi dia cari info jadinya lewat ini kan sosial media, dan sekarang dia jadi penasaran, ini mau dicoba, semua mau dicoba jadinya. Iya, Dari biasanya. awalnya dia hanya penasaran aja pegang HP itu kayak bagaimana. Itu salah satu dampak. Dampak Tapi enggak kecil. semua. Tapi dia Nggak hanya semua. untuk dirinya, Iya, bukan iya, untuk bukan kelompok. untuk kelompok. Ah. Sama kayak itu juga yang praktik Jakarta. Terus sekarang Ya, kita ya. ngumpul lagi Itu di hanya untuk kelompok. diri sendiri. apa itu? Soalnya agak susah deh kalau kita mau penyuluhan basis digital. Paling per orang aja yang bisa kita sasar, siapa yang mampu aja yang kita sasar di sana. Kayak banyak tantangannya kan, lebih ke Iya. efisien tatap muka dah. Iya, lebih banyak apa? Karena gap itu gap penyuluhan usia itu digital yang ini. mereka sama sekali nggak ngerti sama yang digital. Iya, walaupun mungkin anaknya pakai gitu, enggak sedia Kemampuan dia mata kan, termasuk orang tua kan mata Iya. sudah nggak kuat lama-lama di. Kalau ini. untuk petani-petani muda sih enak, Mbak. Dia mencari tahu sendiri kalau dia kepingin tahu kan. Iya. Tapi masalahnya petani muda yang ada di tempat kita ini bisa dihitung dengan jari. Terbatas. Lebih banyak yang Karena minat untuk bertani itu. Iya. Karena enggak ada Iya, lahan dia juga masuk ya. lahan. Kalau dibilang usia bukan karena dia nggak pernah ini, Iya. mata juga nggak kuat soalnya dia untuk ini kan. Pendengaran Ah. sudah kurang juga. Oke, untuk pertanyaan terakhir, apa harapan dan saran dari ibu-ibu terkait penyuluhan digital di masa depan untuk meningkatkan efektivitas penyuluhan digital dalam pertanian? Semangat ke depan. Semoga petani-petani kita muncul generasi muda. Iya, iya. Petani Untuk milenial. melanjutkan. Kan Ada- kan ada. sekarang petani milenial Petani digaji tiap milenial. bulan 10 juta. Nah, siap-siaplah kalian. Ya harapannya muncul petani-petani milenial ya di setiap Kayak gitu kelurahan sih. kayak gitu. Karena kalau kita mengharapkan yang sekarang juga kita mau paksa bagaimana juga penyerapannya dia nggak akan bisa Kurang. lewat. Kita mengharapkan orang baru sekarang bukan masalah fasilitas atau apa, petani baru itu yang kita harapkan. Yang bisa Yang mampu, meneruskan Karena informasi ke pertanian semakin modern kan, Mm-mm. dan lahan semakin sempit, itu yang membuat mungkin ya memang adanya generasi. Ini siapa punya sepatu dari sana? Maaf ya kena siram. Apa-apa. Keringin.